wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah pagi ini di Masjid Nurul Jannah. Betul, Masjid Nurul Jannah, Petrokimia, Kota Gresik, Jawa Timur. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka belajar bersama. Insyaallah akan membaca buku tafsir salat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar yang beliau lakukan dalam rangka mendidik umat sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya syariat ini sampai saat ini. Tidak lupa kita mengaturkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Petrokimia yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan masjid ini sebagai masjid yang barokah, yang memberi manfaat bagi umat Islam, bisa menyebarkan dakwah tauhid dan sunnah kepada seluruh kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Dan tidak lupa kita juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia atas peran sertanya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka keluarkan. Serta Bapak Ibu sekalian para jamaah, mudah-mudahan Anda kuat mengikuti kajian sampai selesai. Ini cukup lama, dari jam 8 sampai 11 atau setengah 11 ya. Insya Allah kuat Pak. Sudah sanggup kopi belum? Wes sanggup kopi dereng? Sampun, Masya Allah. Saya tanpa kopi. Baik, silahkan langsung dibuka bukunya. Kita nggak lama-lama. Kita langsung masuk pada intinya saja. Buku tafsir salat. Buku ini kami tulis dengan latar belakang adanya beberapa kaum muslimin yang minta penjelasan tentang bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Mereka memahami bahwasanya khusyuk dalam sholat itu hal yang penting. Tapi bagaimana cara khusyuk dalam sholat, bingung caranya bagaimana. Mungkin sekitar awal tahun 2002, 2003, 2004, Bapak Ibu barangkali pernah mendengar ya, yang waktu itu sedang viral pelatihan khusyuk sholat. Dan itu bayarnya mahal. Untuk bisa mengikuti harus mengeluarkan biaya minimal 1,5 juta ke atas, tergantung dari fasilitas. Dan Masya Allah, banyak sekali kaum muslimin yang mengikuti pelatihan khusyuk dalam sholat. Namun kajian tentang khusyuk dalam sholat di tempat umum, di masjid terbuka seperti ini, nampaknya belum ada. Ya kalaupun ada, kayaknya nggak seviral pelatihan khusyuk sholat di hotel. Akhirnya saya penasaran apa yang diajarkan dalam pelatihan itu, karena harganya mahal. Beberapa tetangga kami, termasuk dosen saya di UGM, peserta pelatihan-pelatihan seperti ini. Nah, saya tanya kepada mereka, khusyuk itu kayak apa sih? Inti dari khusyuk ketika sholat itu seperti apa? Ternyata jawaban mereka beragam. Ada di antara mereka yang mengatakan, saya bisa merasakan khusyuk dalam sholat ketika saya sholat seperti di depan Ka'bah. Jadi di depan Ka'bah itu, di depan saya itu seperti ada Ka'bah. Maka ketika dia sholat, dia membayangkan di depan Ka'bah. Ada juga yang ngasih jawaban, saya merasa khusyuk dalam sholat ketika di depan saya itu seperti ada warna putih bersih, putih sekali, sehingga dia membayangkan kain putih ada di depannya. Tapi bukan mukena ya, kain putih. Ada juga yang dia memberikan jawaban, saya merasa khusyuk dalam sholat kalau saya merasa seperti berada di luar angkasa, sehingga kanan kiri saya adalah bintang-bintang, kegelapan malam, kanan kirinya penuh dengan bintang-bintang. Ada juga yang ngasih jawaban, saya merasa khusyuk dalam sholat ketika
seperti mendengarkan suara gemercik air sungai surga, air sungai surga. Dan aneka jawaban beragam yang mereka sampaikan. Kesimpulannya, ternyata arti dari khusyuk dalam salat adalah salat sambil membayangkan sesuatu yang membuat dia bahagia. Apakah seperti itu yang disebut dengan khusyuk dalam salat? Akhirnya saya berusaha untuk menggali, kaum muslimin harus ngerti tentang bagaimana khusyuk dalam salat. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Kalau ini bagian dari syarat keberuntungan seorang mukmin, berarti setiap mukmin harus tahu. Dan yang seperti ini harus dipahami oleh semuanya. Alhamdulillah, ketemu dengan sebuah buku. Buku itu tidak tebal, ya mungkin setebal buku tafsir salat ini. Judulnya Al-Khusyu'u fis Shalah, karya Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Dan dari situlah saya mendapatkan banyak sekali masukan tentang hakikat dari khusyuk dalam salat, dan itu yang kita tuangkan di buku ini. Tapi karena tidak persis seperti buku itu, maka saya mencantumkan beberapa saja, sehingga saya kasih judul buku ini dengan judul Tafsir Salat. Memahami makna setiap gerakan dan bacaan dalam salat. Baik, selanjutnya sekarang dilihat dulu di muqaddimah, mengapa tafsir salat. Berawal dari kajian seputar cara khusyuk dalam salat sekitar 5 tahun yang lalu, 5 tahun saat buku ini terbit, 2020 atau 2020, berarti 2015-an atau 2016-an. Muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa khusyuk sementara banyak di antara kita yang tidak paham terhadap doa yang kita baca ketika salat. Ketika itulah muncul keinginan untuk bisa menulis buku khusus tentang tafsir salat. Bahkan di beberapa kajian tentang tata cara salat, saya sering menyinggung keinginan ini untuk menulis buku tafsir salat. Barangkali inilah angan-angan yang telah menjadi doa, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tamanna ahadukum falyukthir." Kalau kalian punya angan-angan, silahkan diperbanyak. Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jal. Karena orang yang punya angan-angan, hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah. Angan-angan itu sama dengan doa. Alhamdulillah, awal Sya'ban 1441. Kalau sekarang 1447. Buku ini usianya kurang lebih hampir 6 tahun kurang 2 bulan. Sekarang Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, berarti kurang 2 bulan. Buku ini genap usianya 6 tahun. Dan hanya kepada Allah saya bertawakal. Alhamdulillah terbitlah buku ini, dan kita berharap semoga buku ini diterima oleh kaum muslimin sebagai bagian dari upaya mereka untuk menambah referensi tentang khusyuk dalam salat. Sekarang langsung kita menuju daftar isi. Ini tips ketika Bapak Ibu mendapatkan buku baru. Kalau Anda mendapatkan buku baru, pertama Anda baca muqaddimah. Muqaddimah ini akan menjelaskan latar belakang atau metodologi penulis dalam menulis buku itu. Sehingga kalau Anda tahu latar belakangnya atau tahu metodologinya, nanti sekiranya di tengah kok menyinggung berkaitan dengan latar belakang, Anda sudah bisa menangkap maksudnya. Ini yang pertama. Yang kedua, lihat daftar isi. Fungsi melihat daftar isi, Anda
seperti ditampakkan peta. Di buku ini isinya apa saja. Itu seperti peta. Sehingga dari situ Anda tahu gambaran alur yang akan diarahkan oleh penulis buku tersebut. Sudah? Nah, setelah Anda membaca daftar isi, nanti barangkali Bapak Ibu menjumpai ada 1 atau 2 judul yang menarik perhatian. Misalnya, dari sekian daftar isi yang ada, Anda kemudian membaca, wah ini kok ada judul yang menarik perhatian ini, 5 tingkatan manusia ketika sholat, atau penjelasan tentang sholatnya orang munafik. Masa orang munafik sholat? Begitu Anda mendapatkan judul yang menarik perhatian, segera menuju judul itu. Segera menuju judul itu, walaupun mungkin dia di belakang. Sudah? Setelah Anda mendapatkan penjelasan dari judul tersebut, Anda baca. Dari situlah Bapak Ibu bisa menilai kualitas tingkat ilmiah dari buku tersebut. Kalau dia adalah buku yang ilmiah, Anda boleh beli buku itu, boleh simpan. Tapi kalau sekiranya buku itu penjelasannya kurang ilmiah, dari sampel yang Anda baca, mungkin akan muncul penyesalan kalau ketika Anda membelinya. Buat apa? Mungkin saya nggak butuh. Maka alat ukurnya adalah lihat salah satu sampel judul, menuju ke sana, baca dengan maksimal. Di situ Anda akan bisa mendapatkan kualitas tingkat ilmiah buku tersebut. Kalau Anda tertarik, lanjutkan untuk membaca yang lain. Saya pernah beli buku tapi hanya tertarik daftar isinya, cuman nggak lihat sampelnya. Sudah terlanjur beli, bukunya cukup tebal ya. Al-Intisar ala Tadmuriyah. Udah? Ternyata yang saya cari nggak nemu di buku itu. Ya, tapi sudah kadung beli ya sudah. Nah, kurang lebih demikian ya. Sehingga terkadang orang kalau tidak menjajaki isinya, dengan mengambil sampel 1-2 bab, dia bisa jadi akan tidak tertarik untuk membaca buku itu selanjutnya. Sudah? Selanjutnya, selesai Anda membaca daftar isi dan ketemu artikel yang menarik tadi, kemudian Anda menuju ke sana untuk membaca sampai lengkap. Berikutnya, tolong tandai daftar isi menarik berikutnya. Misalnya, saya sudah baca sholatnya orang munafik. Nah, Anda cari lagi. Mana lagi ya? Oh, ini kok ada keterangan bacaan sebelum sholat, tapi belum sempat baca. Baik, tutup dan Anda taruh buku itu. Saat Anda naruh buku itu, ketergantungan hati Anda masih nyangkut di situ. Tadi ada satu materi, ada satu judul yang sudah saya tandai tapi belum sempat saya baca. Ketika Anda masih punya ketergantungan tersebut, nanti buku itu akan Anda buka lagi. Nah, itu metode baca bagi mereka yang tidak biasa baca. Sehingga modelnya dipancing dengan aneka-aneka judul dalam artikel buku tersebut yang kira-kira menarik baginya. Begitu ya Pak? Baik. Selanjutnya kita fokus di buku tafsir salat. Sekarang Bapak baca daftar isinya ya. Kita bacakan daftar isinya. Cara mudah agar bisa khusyuk dalam salat. 5 catatan tentang khusyuk dalam salat. Makna salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Merenungkan makna gerakan dalam salat. 5 tingkatan manusia ketika salat. Salatnya orang munafik. Curang dalam salat. Salat tanpa makna. Mengamalkan sunnah yang beragam. Bacaan sebelum salat. Menyelami fikih takbiratul ihram. Fikih bersedekap ketika salat. Tentang doa iftitah, membaca ta'awud, baca basmalah, tadabbur al-fatihah. Fikih dan tafsir amin.
Apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah? Selanjutnya, memilih surat yang sesuai sunnah. Pembahasan berikutnya, tuma'ninah ketika salat. Lalu kita beralih ke fikih takbir intiqal, fikih ruku' dan tafsir doa ruku', fikih i'tidal dan tafsir doa i'tidal, tafsir doa kunut, fikih turun sujud, fikih sujud itu sendiri, tafsir bacaan sujud, fikih duduk di antara dua sujud dan tafsir bacaannya. Lalu 9 catatan terkait duduk istirahat, fikih bangkit ke rakaat yang kedua, fikih tasyahud awal, tafsir bacaan tasyahud, fikih bangkit ke rakaat ketiga dan keempat, fikih tasyahud akhir, fikih dan tafsir salawat, doa sebelum salam, fikih salam ketika salat, dan yang terakhir zikir setelah salat. Bagian ujung ini nggak penting ya, biografi penulis buang saja ini ya, nggak usah dibaca. Baik. Nah, kita sudah membaca semua daftar isinya. Bapak silahkan pilih 5 tema saja dari apa yang tadi sudah kita baca. Kira-kira bagian mana yang mau kita detailkan? 5 saja, Pak. Enggak ada? Enggak ada. Selesai berarti kajiannya. Mau membahas lebih detail bagian yang mana? Hah? Dari awal sampai dari awal berarti apa tadi dari awal? Cara agar mudah khusyuk dalam salat. Dah, insyaallah. Nomor 1, apa lagi? Hah? Tadabbur Al-Fatihah, ada lagi? Apa? Makna gerakan salat, ada lagi? Ada usul apa lagi? Baru 3. Salatnya orang munafik, kurang 1. 5 tingkatan manusia dalam salat. Udah ya 5 ya. Curang dalam salat, kelebihan ini. Baik. Sekarang coba kita baca yang pertama, cara mudah agar bisa khusyuk dalam salat. Dalam buku ini saya mencoba menyajikan pendidikan atau pembelajaran tentang salat dari sudut pandang fikih 1. Sehingga kalau dirasa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang masyhur, maka saya cantumkan. Misalnya soal turun sujud, tangan dulu atau lutut dulu, di buku ini saya cantumkan perbedaan itu. Soal kunut yang syar'i itu yang seperti apa? Ada beda pendapat ulama. Soal i'tidal itu sedekap atau dilepas? Ketika mengacungkan jari saat tasyahud, bergerak ataukah diam? Selagi masih memungkinkan untuk kita bahas ikhtilaf dalam masalah ini, di buku ini saya bahas, sehingga para pembaca juga mendapatkan sentuhan fikih berkaitan dengan masalah perbedaan pendapat para ulama untuk poin-poin tertentu dalam kegiatan salat mereka. Karena ini menjawab pertanyaan banyak orang. Yang benar mana sih, Pak? Turun sujud itu tangan dulu atau lutut dulu? Kita bahas di sini biar bisa menjawab pertanyaan banyak orang yang sering bingung berkaitan dengan bagaimana cara turun sujud yang benar. Baik. Selanjutnya kita memberikan tarjih, pemilihan pendapat yang paling mendekati menurut penulis. Anda boleh saja nggak setuju. Saya baca kalau penulis merojihkan pendapat ini, bagi saya nggak setuju, sah-sah saja. Karena berkaitan dengan pemilihan pendapat dikembalikan kepada ijtihad masing-masing manusia. Yang ketiga, kita jelaskan setiap gerakan maupun bacaan berdasarkan dalil.
berdasarkan dalil, dan kami berusaha untuk memilihkan dalil yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baru yang keempat, metode yang keempat adalah penjelasan tentang makna dan kandungan dari gerakan maupun bacaan yang kita ucapkan ketika salat. Ini kurang lebih metode yang saya gunakan dalam menulis buku ini. Jadi penjelasan fikih, penjelasan tentang bagaimana cara salat sesuai dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, penjelasan tafsirnya, ya. Kemudian yang keempat, kita menggali makna dari setiap bacaan yang kita ucapkan ketika salat. Sekarang kita langsung menuju ke halaman yang pertama. Khusyuk dalam salat. Cara mudah agar bisa khusyuk ketika salat. Sebelumnya kita awali dari pertanyaan. Mengapa kita tidak khusyuk dalam salat? Mengapa kita seringkali kalau salat tidak khusyuk? Anda perhatikan hadis berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin lahu a'lam. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Falamma sallama qala." Suatu ketika, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dengan memakai khamisah. Khamisah itu artinya kain. Memakai kain yang ada coraknya. Lalu beliau melihat ke arah corak itu, sehingga saat Nabi SAW salat, pandangan matanya itu ke arah corak-corak kain tersebut. Falamma sallama, begitu beliau salam, qala, beliau bersabda, "Idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah." Tolong kembalikan kain ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah. Wa'tuni bi ambijaniyah, dan berikan kepadaku kain ambijaniyah. Fa innaha alhadni anifan fi salati, karena kain ini sempat menggangguku ketika aku salat. Subhanallah, hanya karena lurik di baju, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu ketika salat. Sampai beliau meminta agar diberi kain yang polos sehingga tidak mengganggu konsentrasi beliau ketika salat. Sudah? Kebalikannya, berkali-kali kita salat dengan baju batik, sajadah penuh gambar, masjid yang penuh ornamen ukiran, namun kita tidak merasa terganggu ketika salat. Mengapa bisa demikian? Seperti tadi ya, Bapak salat, lihat sajadah bawahnya, Pak. Keramik bawahnya, Pak, penuh dengan ornamen enggak? Penuh dengan ukir-ukiran ya? Baik. Apakah tadi saat Anda sholat tahiyatul masjid Anda merasa terganggu? Biasa saja ya Mas? Biasa saja. Pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW ketika sholat, di kain beliau ada corak, ada lurik, dan beliau terganggu. Kita sholat di sajadah yang kita gunakan untuk sholat penuh dengan gambar, dan kita tidak terganggu. Berarti siapa yang sholatnya lebih khusyuk? Siapa yang sholatnya lebih khusyuk? Okay? Nabi SAW. Tapi beliau terganggu. Siapa sholatnya lebih khusyuk? Nah, disinilah nanti akan menjawab hakikat dari makna khusyuk itu. Kenapa Nabi SAW merasa terganggu dengan aneka corak di kain beliau yang beliau gunakan untuk sholat, sementara kita tidak terganggu? Coba yang pakai batik mana? Pakai batik. Bapak. Tadi waktu sholat Bapak ngelirik batiknya enggak? Enggak. Berarti enggak terganggu dengan batiknya. Masya Allah. Khusyuk berarti Pak? Enggak juga.
Tadi masnya pakai batik. Waktu sholat tadi gimana mas? Tidak ada? Nggak kepikiran batiknya? Tidak kepikiran. Jadi kenapa Nabi SAW terganggu dengan corak di kain beliau, sementara kita tidak terganggu? Jawabannya adalah masalah konsentrasi. Masalah apa? Konsentrasi. Artinya Rasulullah SAW itu sangat konsentrasi, dan karena saking konsentrasinya sehingga ada sesuatu yang mengganggu, membuat beliau terganggu. Berbeda dengan kita, karena sholat kita tidak konsentrasi, ribuan gangguan, kita tidak merasa terganggu. Paham ya? Baik. Contoh sederhana ya. Kalau Bapak mengerjakan soal matematika, dah? Dan itu adalah ujian kenaikan kelas. Kalau nilainya di bawah 60 nggak naik. Kira-kira Anda perlu konsentrasi nggak? Perlu? Bisa nggak ngerjain soal matematika sangat rumit, aljabar misalnya, tapi di keramaian orang? Bisa Pak? Mungkin kita nggak bisa. Saya butuh tempat yang tenang. Loh, kenapa kamu butuh tempat yang tenang? Saya butuh konsentrasi. Sehingga orang yang butuh konsentrasi, dia akan mencari tempat yang tenang. Lain halnya kalau Bapak Ibu membaca berita. Anda baca berita di WA, bacanya di kafe, di pinggir jalan, di bandara, di tempat keramaian yang berisik anak-anak, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena ketika Anda baca berita, Anda tidak perlu konsentrasi. Paham ya? Jadi ketika orang itu sedang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, maka dia akan mengamankan diri, menghindari dari keributan. Tapi kalau orang tidak butuh konsentrasi yang tinggi, maka dia melakukan perbuatan itu di keramaian, dia merasa tidak terganggu. Paham nih? Nah, kualitas sholatnya Nabi SAW, khusyuknya sholat Nabi SAW, seperti orang mengerjakan soal Al-Fatihah, soal matematika. Sedangkan kualitas sholat kita seperti orang baca berita. Jadi tahu jawabannya kenapa kita nggak khusyuk? Karena kita tidak konsentrasi. Maka keberadaan aneka gambar, aneka batik, lurik, kita tidak merasa terganggu karena kita tidak konsentrasi. Dipahami ya? Baik. Makanya saat orang sholat ya, di depannya sajadahnya Masya Allah penuh dengan ukir-ukiran. Ih, gambar ulo apa cacing ya, tebak gambar. Manuk, ki manuk apa ya kok gini? Merak orang merak, cendrawasih kok ya ora cendrawasih. Bingung dia. Kenapa sampai tega melakukan seperti itu? Sebab dia sangat tidak konsentrasi dalam sholat. Karena sangat tidak konsentrasi, sehingga saat dia melihat aneka gangguan, dia tidak merasa terganggu. Begitu Pak ya? Maka jawaban kenapa kita tidak konsentrasi, karena kita tidak fokus. Selanjutnya, dari sinilah kita bisa memahami keseriusan seseorang dalam melakukan sesuatu berbanding dengan tingkat konsentrasinya. Semakin Anda berkonsentrasi, berarti Anda akan semakin khusyuk dalam mengerjakannya. Berangkat dari ilustrasi di atas, kita bisa memahami khusyuk dalam sholat. Bahwa khusyuk dalam sholat intinya adalah menghadirkan hati ketika sedang melaksanakan sholat. Menghadirkan hati ketika sedang dalam melaksanakan sholat. Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani dalam buku beliau Al-Khusyu'u fi Shalah
menyimpulkan pengertian khusyuk dengan menyatakan hudurul qalbi inda talabbusihi bi ta'atillah. Menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi orang ketika melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya hadir, itulah manusia yang khusyuk dalam salat. Baik. Sehingga khusyuk dalam salat berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan salat. Khusyuk ketika membaca Quran berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang baca Quran. Khusyuk ketika tawaf berarti menghadirkan hati ketika sedang tawaf. Nah, dalam diri manusia itu ada dua unsur. Masya Allah. Tidak bisa dipakai ini. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Dalam diri manusia itu ada dua unsur. Manusia ada unsur fisik, raga. Ada unsur batin, jiwa. Dalam diri manusia itu ada dua unsur. Ada unsur fisik atau unsur raga, dan ada unsur batin atau unsur jiwa. Baik. Yang menentukan khusyuk itu yang mana? Yang menentukan khusyuk itu yang mana? Yang jiwa. Ini khusyuk. Sehingga khusyuk itu amal batin. Maka bisa jadi secara raga sama antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Tapi secara jiwa berbeda. Mereka yang khusyuk jiwanya lebih fokus dibandingkan yang tidak khusyuk. Dalam arti begini, raganya mungkin di masjid tapi jiwanya sampai dapur, jiwanya sudah sampai tempat belanja. Ibu-ibu lagi sholat, turun hujan, jiwanya ada di mana? Lari ke jemuran. Badannya ada di musola, tapi jiwanya menjauh dari tempat dia sholat. Nah, khusyuk yang sejatinya adalah ketika fisik dan batin ini menyatu, manunggal antara raga dan jiwa menjadi satu antara raga dan jiwa. Itulah khusyuk yang sejatinya. Maka kalau Anda sedang sholat, fisik Anda di masjid dan jiwa Anda juga ada di masjid, berarti Anda sudah berhasil khusyuk. Antara fisik, lahir dan batin, dua-duanya di mana? Di masjid. Definisi khusyuk semacam inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Kau tidak mendapatkan pahala dari salatmu, kau tidak akan mendapatkan pahala dari salatmu illa ma aqalta minha, kecuali ma aqalta minha, yang kau renungkan dari salatmu. Apa yang kau pikirkan dari salatmu. Sehingga semakin banyak yang kita pikirkan dalam salat kita, maka kita sedang khusyuk dalam salat. Baik. Insya Allah sudah bisa memahami sampai di sini. Coba diulang. Definisi khusyuk tadi apa, Pak? Menghadirkan hati ketika salat. Yang dimaksud menghadirkan hati ketika salat itu apa? Apa makna menghadirkan hati ketika salat? Mikir apa yang sedang dilakukan ketika salat, dan itulah konsentrasi ketika salat. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Terus mulai ngantuk ini. Insyaallah 10 menit lagi istirahat. Kajiannya dibagi jadi 2 sesi ya, jadi dibuat lebih ringan. Lanjut ya. Macam-macam khusyuk dalam salat. Khusyuk ada 2. Ada khusyuk fisik dan ada khusyuk batin. Khusyuk fisik berarti ketenangan fisik
tidak banyak bergerak ketika sedang melaksanakan sholat. Anteng meneng itu namanya khusyuk fisik. Anteng meneng. Dan orang Indonesia pintar dengan seperti ini. Sekarang coba kita lihat. Seorang tentara Inggris bertugas jaga di pintu masuk. Dia selalu diam dalam posisi tertentu. Yang dia lakukan hakikatnya adalah khusyuk secara fisik. Di depan istana, siap gerak, senjatanya ditaruh di bawah, dia tegap, menengai, nggak bergerak-gerak. Namanya apa ini? Khusyuk fisik. Sehingga sampai ada orang yang ganggu, dia nggak boleh bergerak. Nggak tahu kalau ada nyamuk yang hinggap, garuk-garuk atau enggak tahu. Tapi apa yang dilakukan dengan cara diam di tempat tanpa bergerak, itu namanya khusyuk fisik. Ketika seorang takbiratul ihram, dia angkat tangannya, lalu sedekap, kemudian tenang diam, maka hakikatnya dia telah melakukan khusyuk secara fisik. Sehingga inti khusyuk secara fisik adalah tidak banyak bergerak, tidak tolah-toleh, fokus dengan satu gerakan yang sedang dilakukan. Karena inti khusyuk tadi adalah fokus melakukan gerakan yang sedang dia jalani. Itulah khusyuk fisik. Alhamdulillah, masyarakat Indonesia secara umum mereka pintar untuk khusyuk secara fisik. Bahkan di masyarakat kita punya pemahaman bergerak 3 kali batal. Dan ini nggak benar ya. Nggak benar adanya pemahaman bergerak 3 kali batal. Yang benar gimana Pak? Gerakan yang bisa membatalkan sholat itu ada 3 syarat. 1, terlalu sering, jadi intensitasnya tinggi. Yang kedua, tidak ada kebutuhan. Gerakan tersebut tidak ada kebutuhan. Yang ketiga, berturut-turut. Kalau 3 ini ada, maka gerakan itu statusnya membatalkan sholat. Misalnya Pak, coba. Nanti kita lanjut dulu ya. Saya ulang. Orang Indonesia tadi gimana Pak? Memahami gerak 3 kali bisa membatalkan sholat. Yang benar gimana? Saya dulu diajari kayak gitu. Kue nek garuk-garuk, nek kukur-kukur maksimal 3 kali. Jadi kalau gatel ning kuping, garuk. Nah, tinggal 1 kesempatan. Kalau 2 kali garuk, nah yang keempat ini batal sholatnya. Garuk, loro Pak ya. Garuk 1, dah batal kalau yang keempat. Dan pemahaman ini kurang tepat. Yang benar gimana? Bahwa gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat jika apa saja tadi? Terlalu sering. Yang kedua, tidak ada kebutuhan. Yang ketiga, berturut-turut. Sehingga kalau ada orang yang selama sholat kukur atas, kukur bawah, kukur terus, ini bisa membatalkan sholatnya. Ada sebagian orang yang ketika sholat senengannya dolanan kancing. Ini tidak boleh. Kalau kamu tidak butuh untuk mainan kancing, tidak boleh mainan kancing. Pertanyaan sekarang, Bapak sudah takbiratul ihram, ternyata Bapak ketemu kancing yang belum dikancingi.
Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Batalkan sholat atau ngancingkan kancing tanpa membatalkan? Pertama atau kedua? Kedua. Boleh nggak ngancingi baju ketika sedang sholat? Boleh. Kenapa? Butuh. Ada kebutuhan. Sehingga bapak ngancingi baju. Wah, tadi ke buru-buru. Wes komat, metu koma, gek kelamben. Sehingga dia ketika ngancingi belum lengkap sudah takbiratul ihram. Ketemu pas sudah takbiratul ihram, kancing sing paling ngisor durung dibenekne. Maka dia boleh ngancingi ketika sedang sholat. Baik. Berikutnya khusyuk batin. Khusyuk batin berarti batinnya fokus, memikirkan isi sholat, tidak berkeliaran, tidak memikirkan selain sholat yang sedang dia kerjakan. Bisa jadi ada orang mengerjakan sholat, fisiknya diam di masjid, tapi batinnya melayang. Ada yang batinnya sampai dapur, ada yang batinnya sampai mana tidak tahu. Maka dia bisa khusyuk fisik, tapi tidak bisa khusyuk batin. Dan inilah kegagalan yang sering kita alami. Kita masyarakat Indonesia mungkin secara fisik khusyuk, tapi hatinya terbang kemana-mana. Pernah nggak bapak sholat, di tengah bapak sholat sambil merencanakan kegiatan? Bar sholat iki aku arep ngene, arep ngene, arep ngene, arep ngene. Betul Pak? Ada Pak? Pernah seperti itu? Nah, ini bukan pengalaman Anda ya. Ini pengalaman kita bersama. Sudah? Lalu begitu selesai sholat, ngelekar, turu. Dia seolah-olah dibuat oleh setan seperti orang sangat sibuk. Seperti orang sangat sibuk. Rampung sholat, pletas. Semua rencana tadi hilang. Itulah gangguan setan. Maka dia dibuat tidak fokus dengan sholatnya, tapi lebih memikirkan yang lain. Kegiatan apa yang akan dia dapatkan setelah sholat? Habis ini saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Ibu-ibu itu ketika sholat subuh Pak, Masya Allah Pak, bar salam sholat subuh tak dzikir sedilut, berzikir durung cuci piring, durung nyapu, durung cuci baju, masak nggo anak Arab sekolah dan seterusnya. Masya Allah, tumplek blek dadi siji. Dan dalam kondisi seperti itulah si hamba menjadi tidak fokus ketika sholat. Selanjutnya, karena itulah khusyuk batin lebih susah dibandingkan dengan khusyuk fisik. Karena umumnya batin lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan fisik. Dua orang yang saling mencintai bisa saja fisiknya dipisahkan sejauh-jauhnya, namun batin selalu bersatu, saling memikirkan kekasihnya. Sehingga batin itu susah untuk dikendalikan. Contoh Pak ya, mata Pak, mata. Jangan lihat, merem bisa. Merem ya terus, jangan lihat, bisa orang Pak, bisa. Ya. Tapi kalau ada orang yang sudah terlanjur seneng sesuatu, aku stres sama karo iki, saya senang dengan ini. Kamu nggak boleh senang, putus hubunganmu dengan dia. Bisa Pak? Susah. Sebab rasa cinta itu amal batin, dan amal batin susah dikendalikan. Orang yang tidak khusyuk ketika sholat disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang ngobrol dengan batinnya. Ngobrol dengan batinnya. Karena batinnya sedang bercerita banyak hal di luar sholat, maka dia pun ngobrol dengan hatinya. Orang yang sholat itu ngobrol dengan hatinya. Nah, Nabi SAW menyebut orang yang tidak khusyuk dalam sholat itu seperti orang yang ngobrol dengan hatinya. Beliau bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma qama fa raka'a rak'atain,
lalu dia melaksanakan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dan dia sama sekali tidak ngobrol dengan dirinya. Tidak ngobrol dengan dirinya maksudnya khusyuk. Siapa yang berwudu dengan sempurna lalu dia khusyuk dalam salatnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Sampai tulis ya. Siapa yang wudu dengan sempurna lalu dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak ngobrol dengan batinnya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nah, di situ Anda lihat, summa qama farafa'a rak'ataini la yuhadditsu fihima. Lalu beliau melaksanakan salat 2 rakaat dan tidak ngobrol dengan hatinya. Tidak ngobrol dengan hatinya itu berarti orangnya khusyuk dalam salat. Selanjutnya, untuk itu upaya yang dilakukan oleh setan dalam menggoda salat ketika adalah dengan mempengaruhi agar orang itu ngobrol dengan hatinya. Ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, untuk sesuatu yang sama sekali tidak pernah teringat. Tiba-tiba muncul dalam salat. Sehingga kadang kita tuh kehilangan kunci. Belulungan golek kunci sepeda motor. Terus gak sido lunga, tinggal sholat jalan kaki. Begitu sampai di masjid lagi sholat, nggak sengaja ngerogoh kantong. Loh, kunci ini kok ono nang kene? Apa itu, Pak? Dia diganggu oleh setan ketika sholat sehingga diingatkan dengan apa? Sesuatu yang sebelumnya tidak dia ingat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza nudiya lis-salati adbara syaitan. Ketika azan salat dikumandangkan, maka setan berlari, walahu duratun, sambil mengeluarkan kentut, hatta la yasma'an nida, sampai dia tidak mendengar azan. Fa idza qadan nida, begitu azan sudah selesai, akbala, setan balik lagi. Hatta idza thuwiba bis-shalah, ketika dikumandangkan iqamah, adbaro, setannya pergi lagi. Hatta idza qadat taswib, sampai ketika iqamah sudah selesai, akbala hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi, datang kembali itu setan, lalu setan menyebarkan hal-hal yang berbahaya atau membisikkan hal-hal yang merusak salatnya seseorang. Uzkur kadza, uzkur kadza, uzkur kadza. Coba ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Lima lam yakum yadhkur, sesuatu yang sebelumnya tidak dia ingat. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla, sampai akhirnya orang itu tidak tahu berapa jumlah rakaat salat yang sedang dia kerjakan. Ini ada cerita ya. Dungengi langsung tangi. Saya pernah diundang kajian asar, setelah asar, sore, ya jam 4 lah, sampai jam 5. Dari mulai pagi sampai asar, itu enggak ngeh kalau ada kajian setelah asar. Ya? Begitu sholat sunnah asar, ingat, oh iya nanti setelah asar ada kajian. Dan ingatnya itu ketika sholat sunnah asar. Maka pertanyaannya, kira-kira ingat seperti ini menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan atau merugikan? Saya ulang ya. Tadi Nabi SAW menyebutkan orang yang sholat itu akan diganggu oleh siapa, Pak? Setan. Akan diganggu oleh setan. Dah. Ketika dia diganggu oleh setan, diingatkan dengan aneka hal yang selama ini belum dia ingat. Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah ini. Nah, kira-kira kalau gara-gara godaan setan membuat Anda teringat sesuatu yang sebelumnya hilang, itu menguntungkan atau merugikan? Hah? Menguntungkan. Berarti godaan setan dalam hal ini menguntungkan. Hah? Asal enggak dilanjutkan. Godaan setan dalam sholat
tentu saja itu merugikan karena merusak kekhusyuan. Terus gimana Pak? Ya sebisa mungkin ditolak, jangan dipertahankan. Paham ya? Baik. Intinya begini, bahwa khusyuk ada dua. Ada khusyuk lahiriah, itulah orang yang anteng, diam ketika sholat. Dan ada khusyuk batin, itulah orang yang fokus pikirannya ketika sholat. Dan kalau orang bisa melaksanakan khusyuk seperti ini, berarti dia bisa khusyuk lahir batin. Nah, selanjutnya, sholat itu sudah sibuk. Karena sholat itu sibuk, maka jangan diganggu dengan kesibukan yang lain. Nabi SAW bersabda, inna fis sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Beliau menyebut sholat dengan kegiatan yang berisi kesibukan. Karena orang yang sholat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas. Visinya fokus dengan gerakan sholat, batinnya juga fokus dengan memikirkan hal tersebut. Artinya dalam sholat pikiran manusia tidak kosong, namun penuh dengan kegiatan. Nah, oleh karena itu ketika sholat mereka sedang sibuk, jangan diganggu dengan kesibukan yang lain. Contoh, sedang sholat disapa, assalamualaikum, lagi sholat. Jawab enggak? Jawab enggak? Kenapa enggak jawab? Hah? Karena sholatnya bisa batal. Nabi SAW pernah lagi sholat disapa oleh sahabat dan beliau berisyarat dengan tangan. Berisyarat dengan tangan. Jadi lisan tidak boleh diucapkan, tapi tangan boleh. Baik. Ibu-ibu lagi sholat duha, dipanggil oleh suaminya, diajak belanja. Kira-kira milih mana? Belanja atau sholat? Milih mana? Milih belanja. Baik. Kalau dia milih belanja, sudah? Berarti dia meninggalkan sholatnya. Boleh nggak dia batalkan sholatnya? Boleh nggak dia batalkan sholatnya? Boleh? Kenapa boleh? Panggilan suami, dan karena itu panggilan suami, maka istri wajib taat. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Paham ya? Baik. Pemahaman yang kedua, saya ulang ya. Dalam sholat itu penuh dengan kesibukan. Pemahaman yang pertama, jangan diganggu dengan kesibukan yang lain. Pemahaman yang kedua, tidak ada yang nganggur dalam sholat. Tidak ada yang nganggur dalam sholat. Maksudnya gimana Pak? Tidak ada yang nganggur dalam sholat. Maksudnya kalau orang itu sholat, maka jangan sampai lisannya nganggur. Contoh, sholat duhur, sir atau jahar? Sir. Jenengan jadi makmum sholat duhur, wis rampung maca Fatihah, imame kok durung rukuk. Dinteni kok ora rukuk-rukuk. Sebagai makmum sebaiknya baca apa? Hah? Makmumnya sudah selesai baca Fatihah, tapi imamnya belum rukuk. Maka sebagai makmum sebaiknya baca apa? Baca surat yang lain. Jangan diem saja. Sujud. Sudah baca 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Imamnya kok ratangi-tangi ya Pak? Imamnya enggak bangun-bangun. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Doa. Sehingga Anda bisa manfaatkan waktu-waktu kosong tadi. Jangan dibuat diam, tapi berbicaralah, berdoalah, baca zikir tersebut. Karena tujuannya adalah dalam rangka untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Karena sholat kita itu harus ada isinya semuanya. Tidak boleh ada bagian yang kosong. Paham insyaallah? Baik. Contoh yang lain. Ada orang yang dia ketika sedang sholat, ya,
kemudian sebelahnya bersin, wahing, alhamdulillah. Kita yang mendengarkan itu baca apa? Baca apa? Diam. Kenapa diam? Karena sedang sholat tidak boleh bicara. Wallahu a'lam. Paham ya? Jadi makna sholat itu sibuk artinya apa? Satu, jangan ditambahi dengan kesibukan yang lain. Yang kedua, tidak ada yang nganggur ketika sholat. Sehingga kalau jenengan jadi makmum, imamnya kok sudah salam, tapi saya sudah selesai tasyahud, tinggal salam. Ya sudah, kamu baca doa setelah tasyahud. Karena ini termasuk di antara waktu yang mustajab. Wallahu a'lam. Baik, itu dulu untuk sesi yang pertama ya. Nanti insya Allah untuk sesi yang kedua kita buat lebih lengkap lagi, terutama untuk materi-materi yang tadi tidak kita singgung. Dan sampai di sini dulu untuk sesi yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.